Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada. Sekarang ini seluruh umat manusia seluruh umat manusia di muka bumi ini, seluruh agama itu belum sempurna. Kenapa kok seperti itu? Karena kalian itu nggak ngerti wujud asli iblis itu, enggak. Makanya kita ini diadu domba sama iblis itu tadi. Makanya sesama manusia berantem sendiri, bertarung sendiri. Tujuannya agama Islam berpedoman Trisula Weda itu tadi supaya raga kita ini enggak diracupi sama iblis lagi. Jadi yang namanya mercusuar dunia itu udah enggak ada lagi yang namanya iblis itu masuk ke tubuh manusia itu. Makanya itu kalau hari gini marak-maraknya pagebluk atau iblis mau bagi-bagi dana amanah, itu yang enggak mungkin. Sama bangsanya sendiri aja enggak ada saling menghormati, adanya saling mencaci. Agamanya buat apa aja kalian juga enggak ada yang tahu. Yang dipikirkan hanya yang penting hidup beragama tujuannya satu. Ya satu itu apa sama Allah, Allahnya di mana enggak ngerti. Enggak taunya gurunya atau kiainya itu iblis atau dukunnya itu udah dikuasai sama iblis. Kan repot kan. Makanya itu nanti yang namanya Islam berpedoman Trisula Weda itu udah enggak ada orang sakit-sakitan lagi. Enggak ada. Enggak ada orang yang mau berantem lagi itu. Karena kita tahu kita itu sama-sama anak cucu Adam. Tapi bukan hanya di bibir, memang harus di jalan. Seperti itu. Jadi yang dipikirkan itu kita pulang ke pintu 10 atau ke surga yang nyata. Apabila kita mati ini pindah alam aja. Dari bumi pindah ke langit lapis 1, lapis 1 pindah ke lapis 2, lapis 2 pindah ke lapis 3 sampai 7. Itulah namanya alam penantian. Yang namanya mercusuar dunia tadi udah nggak ada lagi ilmu-ilmu yang kayak gitu lagi. Nggak ada. Lihat orang muslim sekarang, orang-orang yang udah kerasukan dajjal atau iblis itu. Gitu. Itu model cari makannya tuh seperti yang dibilang di Padepokan Gaul. Ya pas memang kayak gitu. Jadi cara makainya iblis nih seperti itu. Nggak ada kata-kata orang tua, nggak ada kata-kata anak. Kalau anaknya yang dirasuki iblis atau dajjal, orang tuanya yang dijadikan budak. Kalau orang tuanya yang kerasukan dajjal atau iblis, anaknya yang dijadikan budak. Jadi sistem manusia dajjal atau iblis atau leluhur ini tadi kalau mengobatin, kalau kodam-kodam yang enteng-enteng itu hanya dipindahkan. Sistemnya dipindahkan. Jadi yang diobati mari, nanti yang sana yang sakit. Loh kayak gitu. Cara cari makannya itu merongrong uang yang lainnya. Kalau anaknya yang ketempelan ngoret uang orang tuanya,
Kalau orang tuanya yang kerempelan, anaknya yang dijadikan tumbal. Jadi orang ini secaranya seperti itu, selalu nyari tumbal. Kalau enggak tetangganya, kalau ada di lingkungan kita ini yang melihara kayak gitu ya toh, itu nanti tetangganya yang kena loh kayak gitu. Makanya kalau iblis itu katanya dibuat ilmu pelarisan. Jadi ilmu pelarisan itu tadi ya tuan dukunnya atau iblisnya ini tadi. Makanya kalau di Padepokan Gaul kan tanduk katanya. Ya, jadi tanduk itu usia. Seperti itu. Kalau sekarang ini lagi diucap bencana kayak gini. Bencana ini ada dua versi. Yang satu perbuatan dajjal atau iblis. Yang sebelah juga ada perbuatan para dewa-dewi atau para leluhur. Nah, kayak gitu. Kalau orang tolol yang bilang, orang yang nggak ngerti yang bilang, ini semua itu udah kehendak Allah. Loh, seperti itu. Jadi manusia dajjal atau iblis ini sangat mudah meremehkan itu. Makanya gue bilang, semua umat manusia ini dari RT sampai presiden itu nggak tahu tujuan hidup. Taunya cuman kerja cari duit yang banyak sambil ibadah. Ibadahnya untuk apa juga nggak tahu. Kalau Mas Pendi SP-nya kan, sebelum semua masuk Islam tauhid akan tahu rasa apanya. Manusia ini akan saya manusiakan, orang SP yang dari Lampung. Yang namanya manusia ya tetap manusia. Maras bisa melihat masa lalu, bisa melihat masa depan, bisa melihat zaman keemasan, zaman Sukaria, zaman penuh keemasan itu tahu. Tapi yang melahirkan kitab ini sanggup enggak sekarang? Macam Dinda Kumaya Karlia itu sanggup enggak? Makanya SP itu manusia satu raga 1000 jiwa. Makanya kalau aku lihat seperti ini, gitu. Walaupun aku tahu apa pokok atau buah apa namanya, buah handelem dan hanjuang, kayak itu tahu semua Pak Rois kalau dibuka kitabnya. Jadi Pak Rois mau ngomong sekarang ini macam tertutup, berarti sama leluhur itu nggak boleh dikatakan sekarang. Kenapa? Supaya nggak difotokopi sama SP-SP lain untuk ngelabui orang awam. Ya gitu. Jadi Pak Rois itu kalau melihat dajjal atau iblis itu, kalau dajjal atau iblisnya itu masih muda, yang dari golongan hitam apa dari golongan merah itu matanya ini hitam, kelopak mata. Kalau dia udah tua dia hilang. Kalau dia takut sama Pak Rois baru nampak matanya hitam, baru nampak sama mata kasar Pak Rois. Jadi makhluk itu loh yang dirumuskan, yang menyesatkan umat manusia. Makanya seberapa banyak pun dana amanah dibagi-bagi, nggak tetap masuk tujuan. Apalagi yang di IKN yang katanya Mas Donald itu. Itu apa? Dia mau buka praktek pengobatan apa? Kalau dia memang bisa ngobatin orang, ya aku rasa udah terkenal kayak Ibu Daya itu. Kayak Ibu Ningsih Tinabe, kayak
religiosi. Berarti kan orang-orang pondok pesantren itu kan nggak ada maknanya, nggak ada untungnya, nggak ada manfaatnya. Kalau Islam yang polos, orang Muslim yang polos, ya, itu tahunya cuma sholat, habis sholat kerja, nggak ada yang buat orang. Itu pun masih bisa untuk jadikan tumbal. Kalau sholat-sholat seperti itu, makanya dia bilang yang namanya zaman keemasan, zaman sukaria, zaman penuh kemegahan itu enggak seperti itu. Udah enggak ada yang kayak gitu. Kayak Dinda kalau hanya terus seperti itu terus, yang kekam enggak ada pangkal ujungnya. Makanya tak suruh melihat, enggak usah melihat, membaca yang aneh-aneh. Lihatlah cerita di film itu, di YouTube kan juga ada sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa aja yang masuk ke bahtera itu, selain binatang, manusianya siapa aja. Itu loh Din yang aku bilang sama Dinda. Kalau memang Dinda itu sama persis seperti yang diri nampak sama Pak Rois ini, nampak sama aku itu yang di Kayangan sana itu seperti itu. Cuman perbedaannya Nabi Nuh alaihissalam sama Pak Rois itu beda jauh, Din. Bedanya di mana? Kalau Nabi Nuh nggak ngerti jalan pulang, iya dah. Kalau Masmu ini ngerti jalan pulang kemana? Ya ke surga yang nyata atau pintu 10 ini tadi. Sedul papat 5 pancer 6 raka 7 sukma 8 dan luhur atau alam parca atau alam penantian, mulai dari langit lapis 1 sampai lapis 7, baru 9 hari kiamat 10 pintu 10, dimana sebelum ibumu Siti Hawa makan buah kode itu tadi. Makanya kita lihat semua youtuber itu yang menceritakan Satrio Piningit pada kebingungan, dipikirnya Satrio Piningit itu untuk presiden, Satrio Piningit itu hanya untuk Ibu Pertiwi. Ya kalau Satrio Piningit hanya untuk Ibu Pertiwi, itu berarti akan jadi negara adidaya. Jadi negara adidaya resikonya apa? Nggak mungkin, nggak ada yang berani sama orang Indonesia. Nggak mungkin, mustahil. Sedangkan Amerika Serikat yang kayak gitu aja masih ada. Kim Jong Un aja berani melawannya, padahal Kim Jong Un itu kalau memang negara satu selawan satu, hitungan hari udah jadi debu Kim Jong Un. Seperti itu. Makanya aku bilang seluruh negara nanti Din itu akan hancur. Makanya tak bilang sama Dinda, lebih bagus urus dulu diri kita ini, urus sukma kita ini. Kalau udah bersatu, sama aja Adam sama Hawa udah ketemu. Karena tadinya Siti Hawa ini tadi berkhianat sama Adam ini tadi. Kalau nggak gitu Din, nggak jumpa Din. Dari kitab awal sampai kitab akhir nggak jumpa. Jadi orang menikah itu, Din, aku nikahi sama Dinda itu suatu saat nggak harus seperti orang-orang itu. Cukup kirim doa sama Dewa Dewi, minta restu sama ibu bapak, udah. Kalau ngikutin agama Islam yang sekarang ini sama aja bodoh.
Karena kita ini Dinda harus menentukan pulang ke surga apa enggak. Sementara Satrio Piningit, Imam Mahdi, Juru Selamat, Avatar Kalki ini harus membawa ke pintu 10 ini. Kalau Dinda masih seperti ini, masih menginginkan, mengharapkan jabatan, tahta, berarti kita nggak pulang ke pintu 10. Makanya kepilang sama Dinda. Yang namanya pemimpin akhir zaman itu keluarga kita dulu. Sukma kita ini jumpa dulu. Yang lainnya nanti apa kehendak yang maha kuasa. Kalau memang dia itu kepengen jalan terang, ya dia pasti datang sama kita. Gitu loh. Dan aku nggak ada berubahnya, dan nggak ada berubah. Dari pertama Mas komen lewat YouTuber Dinda, ya, itulah yang gue bilang sama Dinda. Udah kita tuh memisah aja, memisah, nggak usah ikut-ikutan orang-orang itu. Karena orang itu akan diurus sendiri sama alam semesta, gitu loh. Ya mau ya dikasih tahu, diajarin. Kalau nggak mau jalankan ya udah terserah dia, karena resikonya kan banyak. Yang harus dijabarkan itu banyak, bukan muncul Satrio Piningit muncul langsung jadi pemimpin, jadi presiden. Itulah kemurkaan iblis itu tadi. Makanya banyak yang ngaku Satrio Piningit, Imam Mahdi, itu hanya untuk ngecoh aja. Kayak Bandi ngomongnya begono begini. Berarti kan yang dibilang sama siapa itu, dibilang kayak gitu kan seperti itu. Imam Mahdi yang 35 tahun lah, apa 1935, banyak lah intinya yang mau diapain itu. Biarin aja, tinggal ditengok aja. Yang penting Dinda ketemu sama Mas, kita bina keluarga kita. Kalau masalah dana amanah itu, wallahu alam, itu kehendak leluhur sendiri. Nanti juga akan diantarkan sendiri sama kita. Kalau udah waktunya. Kalau Handalem sama Hanjuangnya aja masih pisah. Nikah di Lebak Jawa ini aja masih seperti ini. Makanya aku bilang bisa 100 tahun lagi, bisa 200 tahun lagi. Kalau keburu kita pulang, keburu raga kita ini nggak bisa dibenahin, nggak bisa digunakan lagi, keburu menua. Nggak ada ngambek-ngambek kan, nggak ada. Nggak ada sakit hati, nggak ada sakit apa, nggak ada. Kalau Mas bilang pulang ya pulang. Makanya gue bilang, sisanya apabila kita udah memisah, sisanya itu akan diurus sama alam semesta. Itulah yang dibilang gagak berkoar. Gitu loh, Din. Kalau kita udah bersatu, yang lainnya itu bisa jadi macam gagak berkoar. Dan kita santai-santai aja, yang penting kita jalani kehidupan ini. Karena apa? Karena bumi ini nggak boleh diperjualbelikan.
Kalau bumi ini masih disekat-sekat ya sama aja. Masih ada pelacur lagi, anak-anakmu, cucu-cucumu nanti akan jadi pelacur lagi. Udah jelas toh, Mas bilang. Kaum laki-laki berbuat maksiat dosa, dosanya membunuh anak kandung sendiri. Dosa yang dibilang sama Allah, sama alam semesta ini berbeda sama dosa yang dibilang disebut di agama. Enggak ada jiban, enggak ada. Makanya Dinda walaupun seperti itu diserang Dajjal juga tumbang. Kalau nggak ada Mas. Makanya aku bilang sama Bunda yang dikayakan. Kenapa sih Dinda harus diturunkan? Jadi bikin masalah sama Masmu. Dinda berbuat seperti itu ingin menolong banyak orang. Sementara orang yang ditolong itu mau enggak sekarang. Loh, seperti itu. Di lingkungan Masmu ini aja orang itu yang dipikir ya cuman maksiat. Begitu sakit nangis. Ya nanti selamanya kehidupan ini akan turun-menurun kayak gitu. Makanya ada awal, ada akhir. Itu yang dibilang ada awal, ada akhir. Kayak kakakmu istri Pak Rois yang sekarang ini udah dikasih tahu sama Masmu. Sanggup nggak kamu mangku bumi? Loh, kayak gitu. Karena petunjuknya kalau di alam gaib sama Bunda yang di alam gaib itu kakakmu ini titipan. Gitu. Titipan sama asli sukma sejati itu beda. Yang kalau titipan ini nanti suatu saat beliau ini akan diambil sama sukmanya juga. Sukma sejati. Bisa di alam nyata ini, bisa juga di alam penantian nanti ketemunya. Gitu loh. Jadi banyak Dinda yang mau dibenahi itu banyak. Makanya Satria Benyingit itu memiliki kekuasaan di 3 alam. Itulah yang dibilang merpati susun 3. Merpati ini sukma, Dit. Jadi alam kita ini, alam makhluk, alam manusia ini ada 3 alam. Alam nyata atau alam penerangan ini, atau alam padang hawa, alam kubur atau alam barja, langit lapis 1 sampai lapis 7, sama alam badan halus. Musuh kita iblis. Ya gitu. Ini yang Mas bilang sama Dinda. Makanya dulu Masmu ini kan bilang sama Dinda. Bilang gimana? Kalau Masmu itu nggak ada yang namanya berubah-berubah, itu enggak ada. Nggak ada yang namanya lembek-lembek, itu enggak ada. Perang akhir zaman ini nggak ada urusan sama polisi maupun tentara. Nggak ada urusan sama presiden. Derajat manusia itu di mata Allah itu sama. Tetap kita wajib pulang ke pintu 10. Nah, seperti itu. Itu namanya perang akhir zaman. Makanya sama iblis ini tadi Satria Benyingit itu dilarikan jadi presiden.
Gitu loh, Din. Kalau kita udah bersatu, kita udah bisa bina keluarga kita, berarti namanya Siti Hawa sama Nabi Adam, sama Adam ini tadi udah ketemu. Sama belahan jiwanya ini udah ketemu. Gitu. Nanti ini nyatu sama Handelem dan Hanjuang itu tadi. Nyatu sama Handelem dan Hanjuang, nyatu sama yang dibilang menikah di Lebak Jawen itu tadi. Menikah di Lebak Jawen itu hampir sama seperti yang dibilang apa? Membuka lahan baru di Lebak Jawen ini. Gitu. Kalau kita aja masih seperti ini. Ayah yang di Kayangan sana, istrinya juga ada 1000 istri. Kalau Dinda bisa pulang ke Kayangan, bisa melihat ke Kayangan, seperti itu. Masmu udah bisa melihat, tapi masmu belum bisa ngomong sama ibu. Karena hijab masmu belum terbuka. Di waktu masmu menderita, bingung menentukan arah jalan ini tadi, ayah sama ibu tuh datang sama Mas. Tapi Mas enggak butuh. Mas belum butuh bantuan beliau. Karena ini urusan Mas. Alam nyata ini alam Mas. Alam Bunda itu alam Kayangan sekarang. Itulah kita ini ditugaskan, diturunkan ke bumi itu seperti itu. Belum lagi yang sama adikmu yang titisan Dewi Kuan Yin. Tinggal mana ini yang lebih tua, Dinda atau titisan Dewi Kuan Yin? Atau titisan yang lainnya? Ini yang dicari sama Mas. Karena suatu saat nanti akan ketemu sendiri-sendiri. Dulu Dinda ngomong apa di YouTuber Dinda? 2 tahun yang lalu. Kalau agama Islam yang sekarang ini untuk pedoman hidup ini nggak bisa. Tetap berebut kekayaan. Coba lihat Dinda. Di agama Islam diadakan perceraian. Itu nggak boleh. Perceraian itu sangat dimurkai sama Allah. Akan menyakitkan hati perceraian itu. Menikah aja kalau di agama Islam yang sekarang ini harus pakai wali najab. Harus bapaknya yang jadi wali. Nggak bisa seperti itu. Kenapa Masmu ini bilang kayak gitu? Dinda lihat pernikahan orang sekarang. Walinya harus wali najab. Kalau enggak wakilnya. Kayak mana kalau saudaramu tuh yang berbuat maksiat? Sementara dari Sabang sampai Merauke berbuat maksiat bebas, tapi diam-diam aja. Benar enggak ya? Sementara kaum laki-laki berbuat maksiat, dosa-dosanya bunuh anak kandung sendiri karena yang jadi anak itu air mani bukan air susu. Kalau orang itu yang berbuat maksiat nih, gauli orang Papua, gauli orang Sumatera atau orang Jawa. Jadi anaknya tuh. Siapa walinya anak ini tadi? Karena bapaknya udah nggak tahu di mana, cuman cinta satu malam masalahnya.
dulu kakakmu ini istri Pak Roy yang sekarang ini kan, dulu memang nentang keras sama masmu. Tapi ya Mas kasih tahu, tunjukin jalannya seperti ini, seperti ini. Sekarang udah sadar, sikit demi sikit sadar. Nanti dikirim iblis sama orang cabut sama Pak Roy. Nah sekarang ini istri Pak kakakmu ini yang dibilang dindai seperti itu, ini sering diporoti sama orang-orang yang udah dikerasuki iblis itu tadi. Tapi beliau nggak sadar. Makanya iblisnya dihajar. Ini dikirim doa. Supaya beliau sadar. Gitu loh. Itu namanya penyakit rumah tangga. Makanya manusia-manusia iblis itu cara cari menyamakan itu gerogoti uang orang lain. Rezeki orang lain. Makanya yang namanya zaman keemasan, zaman sukaria, zaman kalasuba nanti udah nggak ada lagi manusia yang bisa disesatkan sama iblis. Makanya zaman keemasan, zaman sukaria, zaman penuh kemegahan itu udah nggak ada lagi kita. Gitu loh. Jadi mulai dari anak-anak kita nanti udah diajarin seperti itu, yang lain akan hancur dengan sendirinya. Cukup kita menghadap sama Allah. Nanti caranya dikasih tahu. Apabila udah meninggal nanti disuruh mandi bunga itu tadi. Gitu loh saya. Makanya Handelem dan Hanjuang, Lebak Jaweni, Gunung Kap, ini satu jurusan. Gunung Kap itu kerajaan Allah. Pintunya ada sama kita. Gitu loh. Enggak perlu kita itu menghina orang lain, enggak perlu kita menyindir ke sana ke sini. Enggak perlu saya. Makanya Pak Rois sekarang ini, Mas ini sekarang banyak bercanda. Orang itu kasar, Mas juga kasar. Mas itu lembut, Mas juga lembut. Karena apa? Supaya nanti kita itu nggak dipijak-pijak kepala kita sama anak-anak. Gitu loh. Sekarang tinggal dipilih. Dinda mau mewujudkan ramalan yang satu lagi yang namanya Ela Elo. Wong Jawa tinggal separuh, Cina Londo tinggal satu jodoh. Atau kita mau mewujudkan zaman keemasan, zaman sukaria. Kalau mau mewujudkan zaman keemasan, zaman sukaria, kita udah nggak perlu lagi saling menghujat, saling menghina. Kita wajibnya sholat. Nanti diajarkan pas. Tapi dimulai dari belahan jiwa SP dulu. Atau Pak Rois dulu. Kalau memang Dinda itu benar-benar apa seperti yang dinampakkan sama Mas yang di Kayangan. Karena kalau di Kayangan sana itu usia Mas ini masih 7 tahun. Kalau sekarang udah 15 tahun. Usia Dinda itu udah 9 tahun. Itu kalau di Kayangan. Kalau baru kita ketemu dulu itu usia Mas 9 tahun, usia Dinda itu masih 5 tahun. Pertama kita komen. Mas komen di YouTube Dinda.
Makanya Masmu dulu 1 tahun yang lalu Mas suruh jumpai kalian itu Mas enggan, kenapa? Karena Mas dulu itu merasa nggak pede. Nggak pedenya wajah Mas tuh jelek. Mas jelek, Mas nggak sekolah. Kalau Mas datengin orang-orang sesepuh-sesepuh itu sama aja ular cari pukul. Itulah. Tapi kalau Mas sama Dinda, enggak. Kenapa? Ini perang akhir zaman. Kenapa kok gitu? Perang akhir zaman kok harus Dinda duluan. Yang namanya perang akhir zaman itu, Din, kita mencari jalan terang. Kita harus tahu apa arti agama itu, dan kita hidup ini dari mana, kita mau pulang kemana. Gitu. Baru yang lain nanti akan ngikut. Saudara-saudara kita dimanapun berapa nanti akan ngikut. Gitu. Kalau enggak, ya sampai sekarang lihat yang di TTP sama Dana Amanah. Sibuk mau bagi-bagi dana amanah. Berantem sendiri. Gitu. Gitu loh. Kalau Masnya yang datang, nanti adanya malah berdebat. Gitu loh. Kalau kakakmu yang ini diajarin sama Pak Rois juga nggak nyambung. Karena ini berat. Melahirkan kitab yang di dada Masmu ini berat. Itu harus belahan jiwanya. Nggak boleh main paksa. Tadi malam, tadi pagi, sanggup nggak Adik? Menjabarkan apa yang dikaji Mas ini, yang diajarkan Mas. Nggak bisa. Ya nunggu Dinda Maya kalian. Nunggu Adik aja. Kalau Adik iya berarti aku iya. Kalau Adik enggak, berarti aku juga enggak. Ya, kayak gitu. Ini Mas bilang, setajam-tajamnya pisau lebih tajam. Sama kayak kemarin sore. Tuh, youtubernya kan tak. Wilayah Masmu ini mau diturunkan hujan badai. Mas hanya mohon sama Yang Maha, kirim doa aja. Hujan ini hujan apa? Mendung ini mendung apa? Badai ini badai apa? Apa tujuan dan niatnya? Ini ulah manusia atau ulah apa? Atau memang perintah Yang Maha Kuasa, memang udah kodratnya memang diturunkan hujan. Karena bumi di sini itu membutuhkan air. Kenapa kayak gitu? Karena hujan ini tadi perbuatan Dewa Kansa. Dewa Kansa itu bisa dimintain. Gitu. Itulah ulah-ulah para dukun. Orang-orang spiritual itu seperti itu. Ya kalau niat tujuannya baik minta hujan itu bagus. Tapi kalau tujuannya tidak baik, terus gimana? Makanya Mas bilang, setajam-tajamnya pisau lebih tajam doa. Gitu loh. Karena Mas tahu kalau jodoh Mas itu buahnya itu sudah dari tahun 2006 semalam. Pertama kali Masmu ini mengerti tentang leluhur itu tadi. Gitu ya.
Jadi Mas enggan kalau masuk ke alam gaib terus. Nah, Mas juga belum bisa ngomong langsung seperti bicara kayak gini, itu belum bisa. Kalau yang di alam badan halus. Bisa melihat, bisa memanggil, bisa meminta, bisa menyuruh, tapi belum bisa bicara komunikasi langsung, belum bisa. Masih dirahasiakan. Terus lagi kalau saudara-saudaramu yang di luar sana, udah biarin aja beliau mau ngomong apa, mau nyari satropinya juga banyak. Gitu loh. Yang ngaku-ngaku satropinya itu tuh ya biarin aja. Biar dia buktikan. Gitu loh, Din. Mana yang gagak berkeluar, mana yang masuk ke Handalem dan Hanjuang, dan masuk ke Lebak Jawa ini. Yang gagak berkeluar itu ya bikin YouTuber kayak gini, terus mencari satropiningit itu tadi. Sementara kita udah buat lahan baru. Lahan baru, jalan baru. Gitu loh. Agama baru. Yang benar-benar bisa menolong anak cucu. Dari kekejian iblis ini tadi. Dari kekejaman iblis ini tadi. Kemauan Dajjal atau iblis ini supaya umat manusia atau kita ini nggak ketemu. Supaya selamanya tersesat di muka bumi ini tadi. Makanya tengok sesepuh-sesepuh itu. Hanya mikirin uang aja. Uang itu mau sibuk, mau dibagi-bagi melalui sistem lah. Yang melalui inilah, melalui itulah. Tapi beliau ini nggak ngerti apa yang akan terjadi sekian tahun kemudian itu nggak tahu dia. Oh ya, aku buat seperti ini nanti apa yang akan tumbuh di sini nanti. Aku nanam padi ini akan tumbuh apa ini nanti. Belum tahu dia. Setelah aku pelajari semua YouTuber, kalau Lokajaya nampaknya udah bagus tadi malam, udah bagus. Kalau Satria Antara masih jauh. Dulu Satria di Antara IKN, ya tuh. Sebelum dikuasai sama Dajjal atau iblis, dia memang benar-benar menggebu-gebu kepengin ketemu sama Satria Penyingit. Tapi sekarang udah, nampaknya udah jauh. Sementara Satria Penyingit ini yang namanya pemimpin akhir zaman itu yang dibutuhkan itu ajarannya. Supaya bisa menyelamatkan anak cucu. Makanya tanah Jawa akan terbelah jadi dua. Yang satu dari si golongan hitam, yang satu dari golongan putih. Saya tak bilang sama. Iblis itu bisa menyerupai kiai, bisa menyerupai dukun, bisa menyerupai pendeta, bisa menyerupai bisu, biasa menyerupai Buddha. Nah, gitu. Makanya tak bilang. Seluruh agama yang ada sekarang ini pun ada agama tapi tak bertuhan. Tuhannya siapa? Dukun, kiai, bisu, Buddha, pendeta. Gitu loh. Kenapa kok kayak gitu? Kalau ada orang sakit, larinya kalau nggak berobat ke dokter nggak sembuh, larinya ke dukun atau ke kiai. Atau lari ke pendeta, ke bisu, ke Buddha. Nanti yang masuk Islam berpedoman kita, macam anak-anak kita nanti kalau kita udah ajarkan, udah nggak ada lagi itu. Makanya kiai dukun itu udah nggak berlaku. Semuanya udah bisa kita didik dari anak kecil.
Makanya Bung Karno bilang, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatu kita teguh, bercerai-berai kita runtuh. Di channel sang penyair bilang, Satrio Piningit itu akan menyatukan segala agama menjadi satu agama. Yang bisa menolong anak cucunya. Yang bisa membawa kita pulang ke pintu 10. Jadi membuka kitab ini nggak semudah balik telapak tangan. Bukan harus bertarung mando terbang. Itulah nafsu iblis, ilmu iblis. Makanya Dinda bilang, banyak yang menunggu Satrio Piningit untuk tarung ilmu. Itu namanya manusia yang udah dikuasai sama iblis. Bukan kepengen naik kuda putih, bukan kepengen ketemu jalan terang. Gitu loh. Orang-orang seperti itu nggak perlu diladeni, nanti dia akan diurus sendiri sama alam semesta ini. Makanya tanah Jawa diperkirakan sama orang-orang spiritual yang dari golongan putih, yang udah dikasih tahu sama leluhur, orang-orang yang dititisi leluhur itu. Tanah Jawa akan dihujat, akan dihantam sama tsunami atau air laut 35 meter kalau yang dilihat dinampakkan sama masmu ini atau sama Pak Rois itu mau lebih. Tergantung titik-titik. Mau sadar enggak? Mau buang enggak ilmu-ilmu kalian? Mau mandi taubat apa enggak? Tak balik lagi. Ya sama seperti zaman Nabi Nuh alaihissalam itu. Berapa banyak yang masuk ke Batara itu? Gitu loh. Mumpung masih ada kesempatan. Kesempatan apa? Untuk bertobat. Kalau ada orang yang mau bertobat, berarti orang ini akan memisah. Nggak perlu ribut, nggak perlu menyindir sana, nggak perlu menyindir sini, nggak perlu ada SP yang asli, nggak ada yang perlu SPKW. Yang mau SP ini ya silakan ikut ke sini. Yang mau ikut SP ini ya silakan ikut ke sini. Kan udah diterangkan kayak gitu. Kenapa harus saling menghujat? Ya, Pendi kan tak bilang. Kalau Pendi memang Satrio Piningit, ya udah Pen. Kamu naik, ajarkan ajaran apa yang mau kalian ajaran. Kau mau masukkan orang masuk Islam bertauhid, gurunya siapa? Di sini aja kan nggak jalur, gitu loh. Ya udah biarin aja, apa keinginan dia. Makanya waktu di guru Ridwan, tak bilang, Dendi SP bukan, Pendi, bukan. Pendi mau jadi SP enggak? Mau diakui jadi SP enggak? Aku enggak butuh diakui jadi SP. Ya kalau enggak mau diakui jadi SP, Pak Rois nih udah ngaku SP, ya udah kamu diam aja, turutin ikut kata-kataku, ajaranku. Misalnya kau akan selamat. Tapi malah dia ngajak berantem, minta disantet. Santet Pak Rois, kita Pak Rois harus sholat. Santetnya apa? Kayak mana? Hadapkan sama Allah. Gitu. Sama kayak zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh buat perahu. Perahunya dipeoli, dihina, dicaci Nabi Nuh. Dihadapkan sama Allah, diturunkanlah penyakit sakit perut ini tadi. Penyakit gatal, penyakit sakit perut. Orang-orang yang jolimin itu akhirnya apa? Minta obat sama Nabi Nuh. Minta ditunjukkan obatnya. Apa obatnya? Akhirnya obatnya disuruh ngambil kotorannya sendiri. Suruh minum.
Akhirnya kapal Nabi Nuh itu dibersihkan tanpa Nabi Nuh ngotorin tangannya. Loh, banyak tahu. Makanya penyakit perut, sakit perut yang sekarang ini, itu ulah Nabi Nuh dulu. Makanya turun menurun terus. Makanya itulah yang dibilang kodam. Akan ngantam anak cucu terus. Apa enak jadi satria penyingit? Semudah balikkan telapak tangan jadi satria penyingit. Nabi, raja, presiden itu sama tujuannya. Itu nih. Nabi sama Pak Jokowi itu sama. Kalau kalian tahu maknanya. Berbeda kalau kalian dirasuki sama iblis, langsung kalian potong tanpa kalian lihat dalamnya. Itu dulu ya. Ini udah hampir 1 jam. Nanti dibuatin video lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.